Baik, halo teman-teman. Jumpa lagi nih setelah sekian lama nggak nongol gue ya. Di video kali ini gue cuma mau ngejelasin hal sederhana, yaitu tentang CSS position yang kadang-kadang bikin kita bingung ya, termasuk gue juga. Nah ini kita langsung aja bikin HTML nih. Nah titelnya kita isi CSS position. Nah kayak gini. Gue simpan dulu ya file HTML nya ya. Nah ini teman-teman lihat udah bisa berubah. Nah, jadi tujuannya adalah kita bisa tahu jenis-jenis position yang ada di CSS. Yang default namanya static, yang selain static ada namanya relative, absolute, dan fixed. Kita langsung coba aja bikin div gitu ya. Nah, kita kasih kelas namanya misalnya kotak. Gua mau kotak ini ada 3 gitu ya. Ini kotak 1. Nah kemudian gue copy, gue bikin kotak 2 dan kotak 3. Nah belum ada CSS nya, ketika gue simpan bakalan jadi 3 baris begini. Oke. Nah gue mau bikin stylingnya ya, maka gue perlu nambahin di sini link ya. Nah kita arahkan ke file CSS yang udah gue buat, namanya position.css, yaitu file di sebelah sini. Oke. Nah untuk ngetes gue coba bikin aja nih background color red misalnya doang ya. Nah artinya CSS gue udah keload ya, cuma buat memastikan doang bahwa file CSS gue udah keload dengan benar. Sekarang gue mau ngasih styling nih dari kotak-kotak ini. Nah karena gue kasih kelas kotak, maka gue bikin titik kotak. Gue mau bikin misalnya widthnya 100 pixel, heightnya 100 pixel, artinya lebarnya 100, tingginya 100. Ketika gue refresh, nah ini jadi ada jarak, cuma dia belum ada semacam apa gitu ya. Mungkin gue coba bikin border kali ya, 1 pixel solid black. Nah jadi kotaknya ini ada garisnya. Oke. Nah misalnya ini kotak 1, 2, 3 ini gua mau main posisi gitu ya. Gua mau main posisi di kotak 2. Nah gua kasih aja nih styling dengan kelas kotak kedua ini. Nah gua kasih titik, titik kotak kedua. Misalnya secara default position itu namanya static. Jadi tanpa teman-teman set, ini pun udah secara default gitu loh. Nih kalau gue set position static, maka ini gue refresh nggak ada perubahan, karena semua ini defaultnya static kayak gitu. Ya udah itu doang kalau static. Jadi static jarang banget ditulis position static kayak gini sih, kecuali ntar ada tujuan tertentu lah. Nah yang gue mau kenalin adalah relative, absolute, dan fixed. Nah kalau gue set jadi relatif, apa yang terjadi? Gue save, nggak terjadi apa-apa. Loh, terus bedanya apa? Nah, kita bisa tahu setelah kita mengatur posisinya. Misalnya kita kasih left, kirinya 10 pixel misalnya ya. Left ini jarak ke kirinya ya. Jadi ketika kita set jadi position relatif, kita punya atribut, punya properti namanya left, right, bottom, top kayak gitu. Dan seterusnya. Nah, kita coba left dulu ya, left 10 pixel. Jadi sebenarnya itu meskipun mereka kelihatannya tetap gak ada perubahan, sebenarnya ini tuh udah beda layer gitu loh. Dia bikin layer sendiri nih. Jadi ini layer 1 nih. Ini dia keluar dari layer itu. Dia membentuk istilahnya kayak ke layer sendiri lah. Gimana cara kita tahunya? Karena ini 2 dimensi, kita nggak bisa ngelihat gitu kan. Kita paling bisa pembuktiannya dengan cara misalnya kita kasih top 10 pixel. Nah teman-teman bisa lihat nih kotaknya nih. Tuh mereka bertindih, mereka tumpang tindih. Jadi ini sebenarnya ini layer sendiri, jadi udah beda istilahnya, beda layer lah kayak gitu. Cuma karena di 2 dimensi kita nggak bisa ngeliat aja nih, jadi kayak istilahnya bertumpuk. Nah itu bahasa yang tepat, mereka tuh tumpuk-tumpukan mereka. Coba kalau ini kita ganti jadi static, secara default kita ganti lagi posisi static. Nah dia nggak akan berubah karena dia nggak punya atribut left sama top ini.
Tapi kalau kita ganti relatif, nah kita bisa atur-atur nih, atasnya berapa, kirinya jaraknya berapa. Nah, dan mereka nggak akan nabrak tapi melainkan saling tumpang tindih kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau saya ganti absolut, apa yang terjadi gitu kan? Nah, aduh, oke. Nah, ketika diganti jadi absolut, dia itu sama kayak relatif, dia bikin layer sendiri. Bedanya tempatnya itu hilang. Maksudnya hilang kayak gini nih. Nih teman-teman lihat, ketika kotak duanya berubah, kita geser ke atas ke bawah, dia tetap posisi tempat kotaknya di itu yang awal. Tempat kotaknya di yang awal itu yang ini nih. Sebelum kita tambahin left sama top, kan dia awalnya di sini kotaknya nih. Tempatnya dia. Kemanapun kita ubah, tempatnya bakalan tetap di keep gitu loh, dipertahankan. Tuh, tempat kotaknya ini tetap dipertahankan sehingga kotak 3 nggak naik ke atas. Kotak 3-nya di bawah, karena kotak yang tempat si kotak 2 ini, ruang yang punya kotak 2 ini nggak dihilangin, dianggap tetap ada. Makanya kotak 3-nya nggak naik ke atas. Tapi kalau absolut, dia tempatnya, ruangannya hilang. Si kotak 3-nya naik, kotak 2 sama 1-nya tumpang tindih. Nah, kita bisa nyalain misalnya 100 pixel gitu live ya. Nah, sih. Jadi mereka itu bertumpuk gitu, bertumpuk. Ya, nggak saling tabrak. Tapi tempat yang di bawah tadi hilang. Jadi dia langsung ambil ke atas. Tapi sebenarnya kotak 1 sama kotak 2 ini beda layer gitu loh. Nah, itu absolut. Jadi absolut sama relatif sama aja. Bedanya satu tempatnya dipertahanin, yang kedua tempatnya dibuang gitu loh. Dia bener-bener mulai dari dimensi sendiri dan dari awal gitu, kiri atas. Oke, selanjutnya fix gimana? Nah, ini fix nih. Ketika kita bicara tentang fix, ini saya hapus dulu. Nah, lihat ya fix ya. Fix perlakuannya sama kayak relatif nih. Bedanya kalau relatif kotak 2-nya nahan tempat, kotak 3-nya diem. Kalau absolut kotak 2-nya naik ke atas, tumpang tindih sama kotak 1. Kalau fix dia mulainya tumpang tindihnya sama kotak 3 nih. Coba saya kasih left lagi. Left 60 pixel misalnya. Tuh. Kotak 2 sama 3 tumpang tindih, tapi kotak 2 tumpang tindihnya sama kotak 3. Kalau absolut tadi sama kotak 1. Nah, ini biasanya fix ini dipakai untuk, namanya aja fix ya, untuk posisi yang tetap gitu loh, yang kayak macam header gitu ya, navbar gitu, yang di atas ini kan biasanya kalau webnya kita scroll ke bawah kan dia tetap tuh. Sama kayak ini, misalnya nih, ini saya bikin misalnya posisi kanannya kosong, posisi topnya kosong, artinya dia di atas kanan ya. Kanannya kosong artinya di sini, ketika topnya kosong di sini berarti kanan atas ya. Nah, kotak 2-nya di sini. Nah, ketika dia kontennya nge-scroll, dia tetap diam di sini. Kita coba ya. Saya coba bikin kotak 3 yang banyak nih. Saya copy. Nah, sehingga ada scroll di sini. Ketika kita scroll, nah lihat kotak 2-nya diem. Ya. Ini biasanya ditaruh kayak chat box gitu, support chat gitu-gitu sama sama header ya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini nggak kita bikin fix, kita bikin absolut, yang terjadi adalah tuh, dia di scroll istilahnya ikut nge-scroll. Kalau kita ganti relatif, nih dia ada di kiri, dia nggak punya atribut red sama top, dan dia nahan tempatnya dia sehingga kotak 3 nggak tumpang tindih. Nah, itu perbedaannya ya. Ini relatif, ini absolut. Absolut, tapi di scroll dia ketiban, yang terakhir fix. Nah, dia di sini dan dia nggak ikut ke scroll. Kayak gitu sih teman-teman tentang position static, relatif, absolut, fix. Moga-moga bisa dengan mudah dipahami. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.